Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arta Desila Tubontong SKAP Nurse. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Bulungan, golongan 3, angkatan ke-51, gelombang pertama, dan berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas learning journal saya mengenai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Definisi dari loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kunci dari loyal adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kalimat afirmasi pada loyal adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik atau panduan perilaku dari loyal adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Pengertian dari adaptif. Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam pergerakan ataupun menghadapi perubahan. Perubahan lingkungan juga diperkenalkan dengan rumusan karakteristik Kucha. Yang pertama yaitu volatility, di mana dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Yang kedua yaitu uncertainty, di mana masa depan penuh dengan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu complexity, di mana dunia modern lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ambigu, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit untuk dipahami. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman puca. Johannes pada tahun 2012 mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman puca, yaitu dengan menggunakan puca juga. Misalnya, volatility harus kita lawan dengan vision. Vision adalah terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Perubahan tidak dapat kita lawan, tetapi perlu kita terima dan rangkul agar menunjang kerja organisasi. Selanjutnya adalah melawan uncertainty dengan understanding, di mana understanding ini berhenti sejenak untuk mendengar dan melihat sekeliling. Hal ini dapat membantu Anda memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Melawan complexity dengan clarity. Clarity adalah berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda, kembangkan tim Anda, dan dorong untuk kolaborasi. Selanjutnya, melawan ambigu dengan agility. Agility adalah dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif merupakan membangun kerjasama yang sinergis. Proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi adalah yang pertama, trust building, di mana membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua yaitu face-to-face dialog, di mana kita melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya adalah komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang berikut adalah pemahaman bersama, di mana berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome antara. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintahan adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik.
Sedangkan untuk faktor-faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah adalah ketidakjelasan batas masalah karena perbedaan paham dalam kesepakatan kolaborasi, dan dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.